lewat dan dosanya akan datang. Wajar sedikit amalannya. Kalau saya pertama sholat malam terus tidak akan tidur katanya. Sholat malam apa tidak baik? Baik. Saya puasa terus tidak akan berbuka. Puasa apa tidak baik? Baik. Saya tidak akan menikahi wanita. Langsung didengar oleh Nabi, kalian mengatakan begini dan begitu. Demi Allah, aku orang paling takwa kepada Allah, aku orang paling takut kepada Allah. Meskipun demikian, aku sholat, aku tidur, aku puasa, aku berbuka, dan aku menikahi para wanita. Siapa yang menolak sunnahku bukan termasuk golonganku. Ini apa? Ijtihad sahabat. Tapi salah, maka salah dia. Tapi yang itu benar, ya dibenarkan oleh Nabi, ikrar jatuhnya. Sunnah takriri ya. Memang ada syubhat yang dilontarkan oleh orang seperti ini, ya. Ada, tetapi inilah menunjukkan ya qalilul ba'ah atau qasirul ba'ah wa qalilul mata', tidak punya barang yang banyak sehingga tidak bisa menjual dengan benar. Ya, itu dia. Kemudian yang ketiga, fikih. Ketahuilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, standar beragama. Tentunya qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Masalah fiqhiyah ada dikatakan fikihnya Ja'far. Ini kalau kita meniti dan melihat ini hakikatnya dari orang Syiah saja. Dan kita pun di dalam beragama ini tidak ada kelaziman untuk mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Kalau kita membaca sejarah perkembangan fikih Islam bahwa mazhab itu bukan hanya 4 para jamaah, terlalu banyak mazhab itu. Apa arti mazhab? Pendapat imam yang dibukukan oleh muridnya. Ijtihad imam yang dibukukan oleh murid, itu nama mazhab. Maka dilarang kita untuk bermazhab oleh imamnya. La tuqalliduni, jangan ikut aku. Jangan ikut Malik, jangan ikut Tsauri. Ambil dari mana kami mengambil. Nah, sementara pintar mengambil, bolehlah belajar fikih mereka. Dia hanya sebatas apa? Jembatan. Tujuannya kepada hak itu. Sekarang tahu jembatannya rusak, masa mau tetap lewat jembatan itu? Melihat fikih, Al-Auza'i punya jembatan, punya mazhab. Al-Laits bin Sa'ad Al-Masri bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ahmad atau Imam Syafi'i bahwa Al-Laits ini lebih alim daripada Imam Malik. Lebih alim. Tapi sayang murid-muridnya tidak ada yang membukukan ijtihad imamnya. Hadza huwa. Jadi dikatakan mazhabul Ja'fari, mazhabul Khamis. Ada kebatilannya orang-orang Syiah seperti ini. Dan mereka akadzib, dusta semuanya. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala ya, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang paling dungu daripada orang-orang Syiah ini. Sekiranya dia binatang, dia adalah himar. Sehingga sekiranya kalau dia burung, maka lakana rukhma. Rukhma ini burung paling bodoh, paling pengkhianat. Semua bohong. Al-Kulaini, Al-Mausawi, kemudian At-Tabarsi dan semuanya bohong semua. Jadi Syiah tidak bisa dipercaya para ikhwan. Hatta dia bilang A di depan kita, B di belakang kita. Karena itu agama mereka. Hadza huwa wallahu taala alam. Naam. Tanya Ustaz. Naam. Di desa kami ini, di kampung kami ini ada sebuah pemahaman yang namanya tarekat. Nah, di sini Ustaz, di sini banyak menyebar, dan di sini kalau kita lihat ada malam-malam khusus yang mana mereka datang pengajian dan mereka mendaftarkan diri dengan cara mungkin ada, kalau kita lihat ada kelainan karena ada dikafani dan ada namanya air tawajuh dan air itu air sucian. Nah, di sana saja orang yang masuk bahwa, dan di sana saya lihat di bukunya pernah saya pinjam, saya coba-coba pinjam, dan di sana ada hadis. Saya mau tanyakan tentang kebenaran hadisnya ya Ustaz. Adakanlah tanda seru. Apa? Adakanlah tanda seru, ini bahasa Indonesia Ustaz. Ya. Adakanlah tanda seru. Jadikanlah tanda seru dirimu beserta dengan Allah. Jika kamu tidak mampu beserta dengan Allah, maka carilah orang-orang yang sudah beserta dengan Allah. Maka dengan rohaninya kamu akan dibimbing menghadap Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Itu pertama tentang hadis itu. Yang kedua, apakah ada sistem tarekat di dalam Islam yang mana atau ilmu sufi, ilmu tasawuf, sehingga ada orang-orang yang khusus yang mana orang itu dikatakan silsilah.
dan di mana apakah ada dari Rasulullah SAW itu yang disembunyikan, disampaikan, dan di sana dari Rasulullah Abu Bakar langsung Umar langsung ke Ali, Utsman tidak masuk. Jadi silsilah ini. Nah, di sini. Baik, yang terjawab yang pertama. Sekiranya betul Abu Daud meriwayatkan tidak semua hadisnya Abu Daud sahih. Ya, seandainya kata Abu Daud meriwayatkan tidak semua hadisnya Abu Daud sahih. Buktinya dalam Sunan Abu Daud sangat banyak hadis lemah. Ya, sangat banyak hadis lemah dalam Sunan Abi Daud. Kemudian, ya, jadikanlah tanda tanya, jadi apa namanya? Semuanya ini hakikatnya dia akan melariskan dirinya itu. Ya, melariskan dirinya, ya, bersama orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya tidak ada abatil wa akadzib, kedustaan, kebohongan semuanya. Ma anzalallahu min sultan, Allah tidak pernah turunkan bukti sama sekali. Kemudian yang kedua sama dengan silsilah. Ini di Islam tidak ada. Ya ada Islamnya apa? Itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Jadi Islam ini terang. Tidak ada sembunyi-sembunyi itu. Ya, mungkin dipakai hadis atau ucapan yang disebutkan oleh Imam atau oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dibawakan dalam Sahih Bukhari. Yang mana Abu Hurairah mengatakan, ya, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'ain min al-ilm. Aku menghafal 2 bejana ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya sudah aku sampaikan, satunya seandainya kata aku sampaikan akan terpotong leherku katanya. Tapi carilah tafsirannya. Orang-orang menafsirkan apa? Yang satu yang disembunyikan itu. Wah, ini itulah ilmu laduni itu. Penafsirannya dia. Tapi kembali kepada syurah al-hadis, pensyarah hadis, Al-Imam Ibnu Hajar. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan yang disembunyikan itu nama-nama pemimpin. Sekiranya nama pemimpin itu betul disebut di depan pemimpinnya, kan dipotong dia sama pemimpin itu. Maka apa? Ilmu la yadhurrul jahlu bihi, ilmu yang tidak mudarat orang tidak tahu. Ya, bukan kaitannya dengan ahkam ibadat. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan seperti itu. Jadi tidak ada namanya ilmu yang sembunyikan. Semuanya jelas. Bahkan apa? Bagaimana salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Mu'adz, tatkala dia dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hambanya, apa hak hamba terhadap Allah? Beribadah kepada Allah jangan syirik. Kemudian Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Apa boleh saya beritakan kepada orang-orang katanya? Jangan dulu beritakan katanya. Tapi di akhir hayatnya diberitakan karena khawatir jangan-jangan menyembunyikan ilmu. Sebab riwayat yang melarang menyembunyikan ilmu itu riwayat Abu Hurairah juga. Nabi mengatakan, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanyakan tentang suatu ilmu lalu disembunyikan akan diberikan kekangan oleh Allah pada hari kiamat dengan kekangan api neraka. Bagaimana Abu Hurairah akan menyembunyikan ilmu? Maka tidak ada, hanya satu jalan yang menyelamatkan kita, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada namanya tarekat, tidak ada yang namanya tasawuf. Yang ada itu ahlus sunnah wal jamaah, as-salafus salih, ahlul hadith, ahlul athar, al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah. Hanya itu. Kalau kita melihat kepada sejarah arti tasawuf itu apa? Orang-orang memakai baju wol. Wol itu apa? Yaitu bulunya domba itu. Yang mana itu adanya pada orang-orang Nasara. Ya. Memang awal-awal tasawuf itu apa? Baik. Baiknya apa? Meninggalkan dunia. Ibadah saja kepada Allah, ujung-ujungnya menyimpang karena tidak dibarengi dengan ilmu. Hadza huwa wallahu ta'ala. Baik. Semenjak kita sama-sama mengaji kitab tafsir Jalan Ayat yang ditulis Jalan Masyarakat, maka kesudahannya itu saya tetap mendalami kitab Jalan Din dan Jalan Masyarakat. Tetapi belakangan ini saya menemukan majalah mengatakan beberapa keliruan dalam tafsir dan yang kedua yang saya katakan ada ayat yang mengatakan keluarlah untuk jalan Allah dengan hartamu dan dirimu sendiri. Lalu ada belakangan ini yang menafsirkan keluarlah untuk jalan Allah dia mencari rezeki 90%-nya dimakan, 10%-nya dipakai jalan-jalan dari masjid ke masjid. Nanti kalau sudah sampai ke Pakistan
Jadi bagaimana tafsirnya yang pas? Yang pertama tafsir Jalalain. Jalalain itu tafsir Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian Jalaluddin Al-Mahalli. Ini tafsirul Quran, namun namanya juhud manusia, usaha manusia, tidak ada yang sempurna. Nah, di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan dan penyimpangannya fatal. Yaitu masalah asma was sifat. Maka ada bukunya Syekh Jamil Zainu rahimahullah. Ya, kritik terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam tafsir Jalalain. Di antara yang fatal itu masalah asma was sifat. Itu dia. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan wajahidu, berjihad, bukan mengatakan wakhruju, khuruj. Wajahidu, berjihad. Apa nama jihad? Badzul juhd, mengeluarkan segala usaha untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lebih dikhususkan lagi waktu berperang. Bi amwalikum anfusikum, dengan harta kalian dan diri kalian. Ya. Jadi ingat, ya. Para ulama, para ustadz yang alim, bolehlah dia keluar untuk menyampaikan dakwah ini kepada orang-orang. Tapi hakikatnya kalau kita melihat sejarah bahwa penuntut ilmu yang mencari ulama. Ya. Kenapa ilmu didatangi, bukan dia yang datang? Ya, tetapi bolehlah pada suatu saat ziarah datang, seperti saya datang dari Lombok ke sini. Ya, karena kalau antum semua datang mungkin susah misalnya, karena zamannya sudah tidak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu orang cari guru, bernilai ilmu itu. Bahkan apa di majelisnya, ya, siapa, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, atau ya, majelisnya Abu Nuaim, majelisnya Imam Ahmad saja kita lihat 5.000 orang. 5.000 orang. Enggak ada speaker lagi pada jamaah. 5.000 orang. Maka apa? Banyak mubalignya. Qala haddatsana, terus nyambung 5.000 orang, bayangin. Yang mencatat hanya 500 orang. Mencatat. 500 mencatat. Sisanya mendengar. Dengar, perhatikan. Bahkan berhari-hari dia menunggu, duluan datang supaya bisa dekat dari imam. Enggak ada enggak punya ilmu, mau keluar mendakwahi orang. Apa mau didakwahi orang itu loh? Kata orang Arab apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang tidak punya apa-apa enggak bisa memberi. Meminta uang enggak punya uang, apa mau dikasih? Ya. Jadi kalau mau baca-baca, anak-anak kecil kita aja bisa, yuk bacakan, saya bisa, anak kecil juga. Tetapi apa? Faham. Kemudian apa? Sahih enggak yang kita sampaikan. Kemudian apa? Belajar kepada siapa kita itu? Belajar itu kepada ahlinya. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum. Tanya ahlinya kalau tidak tahu. Ini enggak ada ahlinya. Kita saja mutar-mutar kita, bagaimana mau berkembang ilmunya? Ya, sudah tamat aliyah, ngajar aliyah juga. Bagaimana mau berkembang ilmunya? Ya? Iya, sholat tapi tidak diperbaiki sholat orang. Ya, kemudian apa? Tidak berani dibahas hal yang sangat urgen, akidah segalanya, masalah syirik tidak berani. Padahal itu adalah kunci dari kesuksesan sebuah dakwah dan kunci kebenaran suatu ibadah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin. Mereka masya Allah sangat semangat. Ya, alhamdulillah banyak orang ditobatkan masuk ke dalam Islam ini atau orang maksiat. Tetapi apa? Mereka butuh ilmu yang lebih luas lagi sehingga ya benarlah langkah dan tidak sia-sia usaha tersebut. Ya, inilah pentingnya tafsir. Ya, bagaimana